Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Masih sehat? Masih semangat ya? Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita ingin melanjutkan materi kita, yaitu memasuki bab keempat tentang kelangsungan hidup makhluk hidup. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu mengetahui kelangsungan hidup makhluk hidup melalui adaptasi, seleksi alam, dan perkembangbiakan. Makhluk hidup menempati suatu tempat yang namanya habitat. Misalnya kelinci, habitatnya di tempat yang banyak rumputnya. Kemudian harimau mempunyai habitat di hutan atau padang savana yang banyak hewan yang bisa dimangsa. Kemudian ada penguin yang mempunyai habitat di daerah dingin atau kutub atau dekat dengan laut. Kemudian macam-macam adaptasi. Satu, adaptasi morfologi. Dua, adaptasi fisiologi. Tiga, adaptasi tingkah laku. Kita mulai dari adaptasi tingkah laku. Adalah perubahan tingkah laku suatu organisme untuk menyesuaikan pada lingkungannya. Contohnya, tingkah laku rayap bersimbiosis dengan flagellata untuk mencerna kayu. Rayap baru menetas akan menjilati dubur rayap dewasa untuk mendapatkan flagellata untuk dapat masuk ke pencernaannya. Contoh lain misalnya munculnya lumba-lumba atau ikan paus ke permukaan. Tujuannya adalah untuk menghirup udara. Berikutnya adalah perilaku bunglon yang berubah warna atau juga disebut mimikri. Contoh lain adalah cumi-cumi yang mengeluarkan tinta yang berfungsi untuk melindungi dirinya dari bahaya. Kemudian cicak yang memutuskan ekornya untuk menyelamatkan diri dari musuh-musuhnya. Kemudian pada keluing atau kaki seribu dengan cara menggulung tubuhnya untuk menipu musuhnya. Kemudian yang berikutnya adalah adaptasi morfologi, yaitu bentuk perubahan struktur alat tubuh terhadap lingkungan. Prosesnya butuh waktu yang lama atau bertahun-tahun, sehingga tidak sehari dua hari tapi lama. Kemudian dapat dilihat dengan mudah. Contohnya adalah ini, bentuk kaki angsa, kaki bebek, kaki burung, kemudian paruh burung, paruh bebek dan sebagainya. Kemudian, ini bentuk gigi nih, gigi yang sangat tajam pada hewan, bisa Anda lihat. Berikutnya tipe mulut, terutama pada serangga yang sifatnya menjilat. Contohnya adalah lalat, kemudian menggigit pada belalang, kemudian menusuk dan menghisap itu pada nyamuk, kemudian menghisap pada kupu-kupu. Nah, ini gambar lalat, bisa kalian lihat. Butterfly atau kupu-kupu, kemudian belalang. Ya, kalau kita lihat gambarnya seperti ini, jadi belalang itu tipenya menggigit, lalat menjilat, kupu-kupu menghisap, nyamuk menusuk. Kemudian yang terakhir adalah adaptasi fisiologi. Adalah kesesuaian fungsi kerja alat tubuh terhadap kondisi lingkungan. Contohnya adalah pencernaan dan respirasi pada makhluk hidup. Kemudian kalau fisiologi tidak bisa dilihat langsung dengan mata telanjang atau kasat mata. Contohnya adalah jumlah sel darah merah. Kita nggak tahu jumlah sel darah merah
kita nggak bisa melihatnya. Jadi orang yang tinggal di pegunungan mempunyai sel darah merah lebih banyak sebab untuk mengikat oksigen lebih banyak. Kemudian ikan. Ikan itu ada yang hidup di air laut, ada yang hidup di air tawar. Ikan yang hidup di laut itu minumnya banyak, tapi urinya sedikit. Sedangkan ikan tawar minumnya sedikit, tapi urinya banyak. Kebalikannya. Kemudian contoh lain adalah beberapa bunga yang dibantu penyerbukannya oleh hewan. Serangga mempunyai bau yang khas untuk menarik perhatian serangga. Ataupun tumbuhan pemakan daging yang mempunyai bau bangkai untuk menarik perhatian mangsanya. Contoh lain adalah unta. Ini unta itu dibunuhnya sebagai tempat menyimpan air agar tahan tidak minum di padang pasir. Kemudian anjing, ya, anjing laut ini memiliki lapisan lemak yang tebal untuk tahan pada suhu udara yang sangat dingin. Berikutnya adalah usus pada herbivora atau hewan pemakan tumbuhan. Ini lebih panjang daripada usus pada karnivora, sebab herbivora harus mencerna selulosa yang terdapat di sel-sel tumbuhan yang berdinding keras. Nah, ini gambarnya, Anda lihat gambar apa itu? Ya. Ini juga dilihat. Ya. Nah, ini pada bunga. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian, nah ini gambar yang lain. Nah, ini kayak semacam kantong semar ini kelihatannya. Ini ikan. Bedanya ikan yang di air laut dan di air tawar. Nah, ini unta tadi yang kita sampaikan. Jadi dia bisa menampung air yang banyak sehingga bisa hidup, artinya bisa menyimpan air untuk mempertahankan hidupnya di gurun karena sulit air. Ini unta. Kemudian itu ada gambar serangga, ada gambar cicak itu ya. Nah, ini bunglon, ini luwing, ya, luwing atau kami 1000. Nah, ini paus, ya. Nah, ini jadi menyemprotkan udara ini, ya, atau dia ke permukaan air. Ini gambarnya. Nah, ini contohnya, ini sumi-sumi. Nah, ini rayap. Oke, demikian anak-anak pertemuan hari ini. Kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.